jabatan itu dia harus megang amanah. Ini harus dijaga. Wasahain nafsi, dan punya jiwa yang murah hati. Ya, murah hati itu artinya baik. Ya. Luas hatinya, nggak mudah marah, nggak mudah emosi, memberi maaf pada orang yang salah. Jangan apa bahasa Betawi itu ngambek, jangan ngambekan. Luas hatinya, ya. Sahain nafsi. Jadi kalau dia punya sifat murah hati itu, banyak temannya, langgeng pergaulannya. Nah, yang terakhir wa iffatil batni, dan ringan perutnya. Nah, yang ringan perutnya apa nih maksudnya? Nggak banyak makan. Jangan terlalu banyak makan. Harus. Ya. Jadi ibu-ibu nggak usah takut perutnya gendut. Ya, nggak perlu takut. Nah, apa namanya? Kalau gendut terus mau kurus, diet. Jadi diet memang perintah Nabi. Jangan terlalu banyak makan. Diet kan nggak banyak makan kan, mengatur makan. Ya memang sehat. Jadi Rasulullah saja mengatakan, dan ringankanlah perutmu, artinya jangan banyak makan. Ya supaya perutnya enggak gendut gitu. Jadi itu perintah agama, ya. Jangan terlalu banyak makan. Selanjutnya, ya aliyu bi'sas sadiqu alladzi yukassiru fi sadiqihi wa yubsi sirrahu. Hai Ali, seburuk-buruk teman. Nih. Ini pergaulan nih teman nih. Bi'sas sadiq, seburuk-buruknya teman, allazi yukassiru fi sadiqihi, yaitu teman yang menelantarkan sahabatnya. Nah, ini menelantarkan sahabatnya. Jadi artinya ada teman, ada sahabat yang susahan didiemin aja. Enggak boleh. Ya. Teman, tetangga teman apa bukan? Teman juga. Ya, malah lebih dekat tetangga. Yang jauh dari rumah kan bukan tetangga namanya, tapi teman kita, nggak boleh kita telantar. Ya. Kata Rasulullah, seburuk-buruk teman yang menelantarkan temannya sendiri. Ya. Ada temannya kesulitan, minta bantu, nggak mau dibantu, ditelantarkan. Nah, itu seburuk-buruk teman. Wa yubsis sirrahu, dan membuka rahasia sahabatnya, nggak boleh. Ya, kita tuh nggak boleh membuka rahasia orang lain, apalagi sahabat kita sendiri. Kan sahabat kita itu dia diri kita. Kita mau nggak dibuka rahasianya oleh orang lain? Nggak mau. Karena kita nggak mau, jangan juga buka rahasia orang lain. Ya, kita nih, ya Allah, kalau Allah nggak tutupin ya rahasia kita, kira-kira dosa kita udah kayak apa? Andai kata dosa ditandain sama titik hitam. Tandain titik hitam nih di muka kita. Udah seberapa muka kita? Enggak kelihatan. Mata kita nggak bisa lihat. Tapi Allah Maha menutupi dosa. Dihilangin. Nah, Allah aja yang Maha Pengampun, menutupi aurat kita, menutupi rahasia kita. Kita kadang-kadang bukain rahasia sahabat. Jangan. Sekecil apapun rahasia sahabat kita, jangan. Apalagi apalagi rahasia rumah tangga kita. Ya. Ini kadang-kadang enggak, rumah tangga dibukain rahasianya. Sahabatnya aja nggak boleh kok, rumah tangganya, suaminya dibukain rahasianya, istrinya dibukakan rahasianya, nggak boleh. Biasanya kalau kumpul-kumpul, ya kita nggak sadar yang dia omongin rahasia. Bagaimana suami kamu? Oh, payah gimana? Belum apa-apa dia udah dipayah-payahin. Payah kenapa? Tidurnya ngiler. Itu rahasia apa enggak? Rahasia, nggak boleh. Segitu aja tuh. Soal begitu aja nggak boleh. Apalagi yang lain. Ya. Sama, nggak boleh juga. Payah. Gimana suami kamu? Nggak kuat diranjang. Apalagi itu rahasia yang paling utama. Nggak boleh. Ya. Sekedar ngiler aja nggak boleh tuh.
apalagi sampai seperti itu, nggak boleh. Gimana istri kamu? Wah, kalau tidur ngoroknya kenceng banget. Nggak boleh juga. Itu rahasia. Nggak boleh. Ya. Itu suami istri, teman kita sendiri saja nggak boleh. Ya. Itu dia dulu begini nih, begitu, nggak boleh. Allah tutupin kalau rahasia. Sekali lagi kalau Allah bukain nih aib-aib kita, ya Allah. Ya, kalau dosa pakai tanda sekali lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain kita. Iya, nggak muat deh. Saking banyaknya dosa kita. Ya mau ustadz, mau kiai, mau orang biasa, kalau kita Allah mau bukain tuh dosanya, aibnya mau diperlihatkan, nggak muat. Saking banyaknya. Tapi Allah mau pengampun, Maha menutup, ya Allah. Nah Allah saja mau menutupin, ngapain kita di sesama kita buka-bukain rahasia orang? Nggak boleh. Ya. Tidak boleh. Ini sekali lagi nih, bi'sas sadiq, seburuk-buruk teman. Jadi jangan cari teman yang begini artinya. Ya, cari teman alladzi yukassiru fi sadiqihi, yang menelantarkan sahabatnya, nggak peduli temannya susah, temannya perlu, ya. Teman mau ngutang, kita punya, kasih kalau ada. Kalau nggak ada ya jangan. Kalau ada, kasih. Kan nggak boleh menelantarkan. Wa yubsisirahu, dan jangan bukakan rahasianya. Selanjutnya, ya aliyu al-qusadiqin qalilun. Nah, wa aduwwun wahidun kasirun. Wahai Ali, 1000 teman sedikit rasanya. Sedikit ya? Sedikit. Satu musuh banyak rasanya. Coba aja, kita punya teman 10.000, nggak berasa. Tapi kalau punya musuh, jangan 10, satu saja sudah berasa, masuk ke hati kita, pikiran kita. Apa artinya ini? Carilah teman sebanyak-banyaknya, jangan cari musuh satu pun, sedikit, satu pun jangan sampai, semuanya kita jadiin teman. Ya. Nah alhamdulillah nih keluarga besar Neo. Ya, yang lalu saya sering sampaikan tuh, kalau sambutan, orang punya masa lalu, betul nggak? Ya. Yang kita lihat tuh yang ke depan. Ya. Semua orang tuh punya masa lalu, jangan lihat masa lalunya. Ya. Nggak usah lihat masa belakangnya, lihat masa depannya, ke depannya. Ya, kalau kita bukain masa lalunya, ya nggak enak. Dulu lu suka telanjang ya kalau hujan, kan? Dulu nggak usah dibicarakan. Iya. Kita lihat ke depannya, ya. Jadi ke depannya supaya makin banyak teman. Sekali lagi, musuh satu saja berat. Musuh satu saja membuat kita susah. Sebaliknya 1000 teman kurang rasanya. Kurang nggak? Kurang. Oleh karena itu, jangan cari musuh dengan kita membuka rahasia teman kita. Ya. Sudah punya 1000 saja, kita merasa kurang. Masa kita jadi musuh teman yang sudah ada, ya, dengan membuka rahasia. Yang terakhir, ya aliyu risaddaqati alamatun. Hai Ali, sahabat yang baik itu memiliki beberapa tanda. Ini tandanya teman yang baik. Pertama, ayyaj'ala malahu duna malika. Ia jadikan hartanya untukmu, tidak pada hartamu. Artinya punya kepedulian. Jangan kita punya uang, punya harta, kalau teman punya urusan, punya minta bantuan, kita nggak tolongin. Ya. Teman yang baik itu kita punya, dia membutuhkan, kita kasih. Kalau kita merasa ini punya kita doang, ketika teman kita minta bantuan kita nggak tolongin, bukan teman sejati. Ayyaj'ala malahu duna malika. Ya. Yang kedua, wa nafsahu duna nafsika. Ia jadikan dirinya untukmu, tidak pada jiwamu.
Jadi punya kepedulian sama hal. Ya. Kalau minta pikirannya, tenaganya, doanya, ya. Nggak merasa dia orang lain. Wa irduhu sama duna irdika. Ia jadikan kehormatannya untukmu tidak pada kehormatan. Jadi sebagaimana kita harus jaga kehormatan diri kita, kita harus jaga juga kehormatan teman kita. Kita ini malu kalau diceritakan keburukan kita. Begitu pula teman kita, jangan kita buka keburukan. Itu kehormatan dia, ini kehormatan saya, kita. Ya, kehormatan dia juga sama. Jangan kita jadikan kehormatan kita tuh tidak pada kehormatan dia. Harus jaga. Kita nggak mau dicubit, jangan cubit. Ya. Kita tidak mau menghina. Kita tidak mau dihina, jangan menghina. Ya. Dihina enak nggak? Nggak enak, jangan menghina orang lain. Jaga kehormatan teman kita. Nah, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, menjaga hartanya, itulah teman sejati. Ya, ada teman kita punya motor, ya, tahu motor itu punya teman kita, lalu kita merasa bukan punya kita diemin, mau diambil orang lain, biarin aja bukan punya saya, nggak boleh. Gitu. Ini maknanya. Ya, tetap merasa itu punya kita juga. Termasuk kehormatannya juga begitu. Teman kita lagi diomongin, dijelek-jelekin, jangan kita diam. Kita kasih tahu jangan. Ya, kehormatan dia sama dengan kehormatan saya. Begitu juga masalah jiwa dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya kira teman-teman sekalian kajian kita pada siang hari ini. Selanjutnya Faslun fit Taubah nanti kita laksanakan pada bulan depan. Ada pertanyaan silakan. Nanya ibu-ibu. Ustaz, saya mau nanya. Ya. Kalau serangan pajar gitu kan suka disogok tuh, itu punya dosa nggak? Serangan pajar apa nih? Pajar kan ada Yang tuh ya. kata itu, Kampanye. uang, Ya, serangan pajar dia dapat tampol. Kalau serangan pajar dalam rangka memaksa untuk memilih satu nanti ya dosa. Harus Iya, harus memilih dia. Kalau dia serangan pajar ngasih, ya nggak apa-apa orang dikasih kok. Tapi harus memaksakan ini beli suara namanya sogok nggak? Nyogok nggak? Iya sama, dua-duanya dosa. Ar-rasi wal murtasi finnar. Yang menyogok ataupun yang disogok sama-sama masuk neraka. Iya. Saya tanya dulu belum. Dosa juga. Duitnya balikin sini, duitnya balikin. Yang ngasih sama yang dikasih sama-sama dosa. Kalau dikasih saja ya nggak apa-apa, orang dikasih kok. Ambil saja. Tapi kalau dia memaksa itu namanya memaksakan, dia harus milih A, milih si saya, milih ini, itu nggak boleh. Itu namanya nyogok. Sama nggak nyogok tuh? Sama menyogok nggak itu namanya? Nyogok. Iya, karena dia kan nyuruh ya. Nyuruh kan. Kalau dia memberikan lain. Kalau nusuknya itu dia 2 hari sebelumnya dia udah ngasih uang gitu nih, kamu harus nusuk dia gitu. Ya sama. Sama aja itu. Hanya waktu saja. Kalau itu serangan pajar waktunya pajar. Itu 2 hari sebelumnya, waktunya 2 hari sebelumnya. Berarti hukumnya haramnya. Iya haram, termasuk sogok menyogok, ya. Sogok menyogok. Duitnya balikin sini. Kalau jumlahnya gede gimana? Nah ini, ya dalam Islam tuh ada jumlahnya. Ya. Kalau dalam peraturan KPU atau Bawaslu ada peraturannya di atas 100.000. Lihat nggak kemarin debat itu? Ya, apa namanya? Kagak lihat saya tadi. Ada di TV itu saya baca, saya dengarkan antara KPU dengan presenternya. Dia nanya tuh peraturannya bagaimana? Kalau di atas 100.000 dianggap pelanggaran. Jadi kalau saya kasih 100.000 apalagi 1 juta itu pelanggaran dianggap.
dalam Islam juga begitu, dia mengadopsi peraturan Islam. Kalau dalam Islam nggak bukan sembarangan yang mencuri itu langsung potong tangan, tidak. Lihat dulu jumlahnya, diatur tuh. Ada sampai bawah mah dikit. Ya kalau cuman mencurinya anak ayam yang enggak potong. Iya kan, ada hitungannya. Ditanya sebab juga ya. Iya, sebab penyebabnya juga ditanya. Jadi nggak mudah juga begitu. Misalnya kalau cuma 50.000 ya nggak dosa. Ya, kalau aturannya KPU kan di 100.000. Dia mengadopsi peraturan agama tuh. Agama kalau mencuri atau menyogok itu ada aturannya. Ya, sekian. Ukurannya misalnya kalau saya tidak salah itu ukurannya emas 100 gram. Nah, kan besar tuh. 100 gram besar. Kalau kurang dari 100 gram nggak di apa namanya? Tidak dikisos. Ya, tidak dikisos. Misalnya mencuri tidak dipotong. Ya. Kalau di bawah itu artinya kan kecil. Masa kayak kita dulu, kita waktu kecil sudah balik di sekolahan makan bakwan di kantin, makan 5 ngaku makan 5 ngaku 1. Kalau bahasa Sunda apa Bang Oman? Hah? Bukan tuh, ngambil 1 ngaku, ngambil 5 ngaku 1 gitu. Nah itu kan bohong tuh 4. Ya cuman bakwan berapa duit? Nah itu diampuni artinya. Hah? Gitu. Nah waduh gitu. Sering gak kita begitu? Ngaku dah. Iya. Berapa? 1 padahal makannya udah 5 tuh di kantin tuh misalnya. Nah itu, iya, saya dimaafin, karena kecil, ya, nggak ada masa gara-gara makan bakwan 5 ngaku 1 dipotong tangannya, enggak, Islam nggak begitu juga. Kalau yang ada batasnya. Ya kalau seandainya 100 apa 50 nggak apa-apa tidak. Sama aja. Ya sebaiknya jangan, apik itu penting, apik. Iya. Apa kita nanya dulu. Dua setengah kan dua sama saya. Jauh lu malu. Tapi makasih 2,5. Kamu milihnya harus A begitu. Saya tawarin, saya nggak jawab sih dia udah saya udah mau. Ya mikir sih kan tahu perusahaan. Makanya nanya dia tahu. Sekarang ini kan dikemas cara memberikan kepada orang lain ke para caleg ya. Kebetulan ada beberapa teman dapil kita nih. Ya kan? Dia minta saya, gue bisa nggak ketemu sekali ini? Mau ngapain? Begitu. Saya bilang saya dulu sama kita kan sudah bilang kan enggak, dia bilang kan enggak. Dia sudah berapa kali saya dekat. Ada beberapa caleg nih dapilnya sama dan itu dari beberapa partai. Dan menjawab kalau itu bisa seperti itu semacam datang mencari untuk masuk suap juga. Ya, kalau ada seorang datang ke satu perkumpulan di majelis taklim apa, tadi kalau dia datangnya dalam rangka silaturahim lalu membawa hadiah, boleh nggak? Boleh. Kan bawa hadiah dia. Asal tidak memintakan harus pilih saya ya. Dia datang aja. Iya, nggak apa-apa. Sosoknya kan nanti kan misalnya ada lagi yang datang, boleh juga. Iya. Kalau yang dipaksakan harus dia, itu ya nggak boleh. Tapi kalau orang datang bawa hadiah, boleh nggak? Boleh. Kita datang ke rumah orang aja kan, pantasnya bawa makanan, hadiah, sunnah tuh. Ya, sunnah bawa hadiah, mau makanan ke, mau buahan. Nah, sama halnya caleg, mau datang ke perkumpulan kita boleh. Tapi tidak boleh memaksakan, nanti harus saya. Nah, atau nggak boleh nanti ada caleg lagi masuk, nggak boleh, itu ya nggak boleh. Kalau mau masuk lagi boleh, nggak apa-apa. Dia datang untuk silaturahmi. Nah tinggal kan pikiran kita nih, ya nggak? Silaturahmi, oh ini dia datang. Ya tinggal kembali kepada kita. Istabtik qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Nah, jadi menurut kita yang mana nih yang pantas kita pilih, ya silakan. Gedean mana hasilnya? Orang mau datang ke tempat kita,
jangan dilarang juga, nggak boleh. Kan silaturahim. Iya. Pak, niatnya dia mau itu, urusan dia. Kita tahu nggak hati orang? Kita nggak tahu, kita lihat yang zohirnya saja. Mau datang berarti silaturahmi, terima. Terima. Terima gimana gedenya bang? Mau duit ya terima aja. Iya, nggak mau pun juga nggak apa-apa. Tapi banyak ya. Apa? Undangannya? Salahnya undangannya banyak-banyak biar Iya. Tapi jangan kita yang undang. Dia mau datang boleh. Iya. Kalau kita yang undang berarti kita yang pengen. Gitu. Jangan dari kita. Tapi kalau dari dia tanggapin boleh. Artinya kita nggak mau larang silaturahim orang. Boleh. Tapi kan kebanyakan tujuannya pasti ke situ kan. Iya, tapi kita nggak boleh dulu justice juga. Kan bukan satu orang kita yang mau terima. Dia mau datang lagi yang lain, nggak apa-apa juga. Momennya kebetulan ya, pilkada.